Ya mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara webinar kesehatan kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Hidayati. Di sini saya sebagai MC dari acara webinar kesehatan. Dan di sini juga sudah ada pemateri kita, Ibu Nur Aulia, dan juga di sini sudah ada dosen pembimbing lapangan dari kelompok 126, ada Pak Eki Furkon. Selamat datang, Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum memulai webinar kesehatan, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Eki Furkon selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 126 kepada dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa kafa bila syahida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kenikmatan ya, yakni nikmat iman, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di dalam forum diskusi atau webinar terkait dengan pentingnya vaksinasi dalam meningkatkan imun tubuh serta mengurangi penyebaran virus COVID-19. Salawat dan salam saya curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia khususnya di KKM tematik 126 ini, di mana kita menyelenggarakan webinar tentang pentingnya vaksinasi, khususnya buat masyarakat di Kelurahan Jombang sebenarnya ya. Tapi secara umum ini adalah penting buat semua warga negara, atau yang lebih tepatnya lagi adalah di lingkungan Provinsi Banten. Saya ucapkan juga terima kasih, selamat datang kepada narasumber, khususnya kepada Ibu Nur Aulia SKM, Sarjana Kemasyarakatan. Beliau adalah sebagai narasumber. Saya ucapkan selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih buat Bapak Eki Furkon. Ya, saya ucapkan selamat datang. Berkenan mengisi acara dalam mengisi kegiatan di KKM reguler ya, tematik khususnya di tahun 2021. Kami ucapkan juga terima kasih kepada semua panitia KKM tematik kelompok 126, ini khususnya di Kelurahan Jombang, Cilegon ya. Kemudian saya ucapkan juga pada para kegiatan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmat, karena patut kita syukuri bahwa masih banyak orang yang peduli terhadap kita. Contoh saja misalkan Ibu Nur Aulia, beliau sebagai Relationship Officer BPJS Kesehatan akan menjelaskan bahwa pentingnya vaksinasi terhadap warga negara. Sebenarnya saya pernah mengisi webinar juga tentang kewajiban warga negara terhadap vaksinasi. Apakah ditahan atau tidak bagi orang yang tidak divaksin. Nah, saya dulu pernah mengisi juga di acara webinar. Nah, sebenarnya judulnya provokatif sebenarnya ya. Jadi apakah dapat ditahan orang yang tidak vaksinasi, seperti itu.
Kemudian apa sih hak dan kewajiban warga negara terhadap vaksinasi? Nah, dulu saya pernah mengisi tentang itu, jadi agak seru juga sebenarnya. Cuman ini keterkaitannya langsung kepada narasumber terkait dengan apa sih pentingnya vaksinasi mungkin dalam ini ya, dalam radius tentang kesehatan masyarakat. Nanti dapat dikupas juga nih, kupas tuntas mengenai apa sih vaksin 1 dan vaksin 2. Kebetulan kalau kita saya pernah dapat vaksin juga 2 kali, itu vaksinnya Sinovac ya Bu. Jadi kira-kira apa sih menjadi perbedaan tuh antara vaksin yang masing-masing berbeda, ada Sinovac apa gitu, AstraZeneca ya Bu ya? Iya. Nanti akan saya kupas Oke, detail pembahasannya dari 4 jenis vaksin yang udah masuk ya ke Indonesia. Sinovac, AstraZeneca, kemudian ada Moderna, Pfizer. Banyak ya, karena kebetulan saya dapatnya yang Sinovac ya. Udah vaksin kedua, Pak? Saya sudah vaksin kedua juga. Saya awalnya saya sudah pernah penyintas juga di awal Januari saya pernah kena COVID-19, tapi gejala ringan ya. Jadi pada saat vaksin setelah 3 bulan baru saya divaksin, dan vaksin kedua baru kemarin lah, di bulan kemarin. Betul. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Nah, tinggal imun kita. Nah, nanti mungkin sama Bu Nur Aulia akan dibahas nih mengenai kira-kira apa sih manfaatnya setelah divaksin dan sebelum divaksin. Nanti teman-teman bisa mengetahui nih apa sih seberapa pentingnya vaksinasi gitu kan. Tapi karena di sini nggak ada kolaborasi ya antara pentingnya vaksin, kemudian apa sih dasar hukumnya bagi orang yang tidak divaksin. Sebenarnya agak menarik nih. Cuman saya memberikan apresiasi terhadap kelompok 1 dan 6. Tidak masalah. Ini lebih penting juga karena khususnya lebih ke kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Acara ini adalah kegiatan ilmiah yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembimbing KKM di 126, mudah-mudahan acara ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur Aulia sebagai narasumber yang akan memaparkan materi tentang pentingnya vaksinasi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eki Furqon selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya akan saya alihkan ke moderator. Di sini moderator bernama Agisni Fadilah. Kepada Agis, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum acara dimulai, peserta dimohon kembali untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan webinar berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eki Furqon, SHMH. Yang terhormat Saudara Miftahul Amri. Yang terhormat pemateri handal Saudari Nur Aulia. Dan para peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat hadir dalam webinar kesehatan dengan tema pentingnya vaksinasi dalam meningkatkan imun tubuh serta mengurangi penyebaran virus COVID-19. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembacaan CV pemateri. Yang kedua, penjelasan materi. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, ditutup oleh penutup. Acara selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri kita. Nama Nur Aulia. Hobi traveling, menulis, dan melukis. Jabatan Relationship Officer bidang pemeriksaan dan perluasan peserta BPJ kantor cabang Jakarta. Pendidikan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman dengan
lulus SMA Negeri 6 pada tahun narasumber COVID-19 di 2021. Internship Departemen Vokasi di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2020. Kementerian Adkesmas Eksekutif pada Agustus 2016 sampai dengan September 2018. Penghargaan Best Menteri BEM KBMIK periode 2017. Kesmas BEM KBMIK tahun 2016. Hadirin, sampailah kita pada sosialisasi dan kita efek dari vaksinasi, yakni dengan materi tentang vaksinasi COVID-19 di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh saudara. Kepadanya, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih buat moderator Mbak Agni ya. Suara saya terdengar jelas saat ini? Jelas, Bu. Jelas ya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eki selaku pembimbing lapangan dari teman-teman KKM tematik ya, kelompok 126. Terima kasih juga buat teman-teman panitia yang sudah melaksanakan acara webinar ini sebagai salah satu fasilitator untuk masyarakat agar mendapatkan sebuah informasi terkait dengan vaksinasi ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini udah ada masyarakat yang join atau belum ya? Panitia atau moderator mungkin bisa menjawab. Kalau saya lihat sih kayaknya udah ada beberapa mungkin, Bu. Sudah ada beberapa ya yang join. Seharusnya sih sasarannya bagusnya di kelurahan ya sebaiknya sebenarnya. Iya. Karena lebih tepatnya di masyarakat sekitar yang harus tahu. Tapi ya ini makanya KKM apa namanya di masa pandemik ini agak khusus sebenarnya. Ya, Berbeda memang, dengan masa pandemik ya. Yang apa langsung ya terjun langsung. Lebih enak langsung nyambung ke mana masyarakat sekitar ya. Tapi ya ini kan lintas batas ya kalau kita lihat berbicara online ya Bu ya. Mungkin itu aja sih Bu. Oke, baik. Memang ini sasarannya saya buat memang sedemikian rupa sesuai dengan tornya dari teman-teman mahasiswa kayak gitu ya untuk ke masyarakat. Jadi harapannya memang ada masyarakat yang ikut bergabung join di dalam webinar ini sehingga informasi ini bisa tersebar luaskan. Ataupun nanti ini bisa di-record ya buat teman-teman mahasiswa, bisa dibuat kembali nanti reviewnya bisa disebar dalam bentuk pamflet ataupun leaflet dari hasil dari webinar ini sehingga masyarakat yang nantinya belum ikut join bisa tersampaikan informasinya seperti itu. Ya, langsung aja kita mulai. Sesuai dengan judul dari webinarnya ya, tentunya terkait dengan vaksinasi di masa pandemi dan bagaimana sih cara pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Ya, boleh di next teman-teman moderator. Ya, moderator boleh di next. Ya, sebelum kita mulai terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini, tentu saja kenapa adanya vaksinasi di masa pandemi ini? Pasti ada suatu gejala, suatu kejadian sakit yang mendasari atau melatar belakangi adanya vaksinasi di masa pandemi ini. Nah, tentu saja di sini saya ada video. Kita tonton dulu videonya terkait dengan penularan COVID-19. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing bagaimana sih cara penularan COVID-19, tapi kita akan sedikit review
agar teman-teman juga tetap selalu aware bahwa COVID-19 ini sangat dekat dan berada langsung di dalam lingkungan kita. Yuk, boleh di-play moderator. Teman-teman, apakah videonya jalan ya? Ini sudah terulang ya moderator? Informasikan untuk materinya. Oke. Nah, itu sedikit gambarnya teman-teman bahwa penularan COVID-19 ini sangat dekat. Mohon maaf, moderator boleh ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Slide sebelumnya. Slide awal. Slide awal, moderator. Ya, jadi nanti moderator mau dikondisikan untuk materinya ketika saya bilang next, baru next ya. Oke, terima kasih atas bantuannya Mbak Moderator. Ya, jadi ini kita tonton setelah menonton terkait dengan video ini penularan COVID-19, di sini akan saya ulas sedikit. Saya akan ulas sedikit teman-teman dan masyarakat ya tentunya yang telah bergabung bahwa penularan ini bisa saja terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Kita tidak sadar teman-teman bahwa COVID-19 ini sangat dekat. Yang tadi sudah kita tonton bahwa di dalam video penularannya ini bisa sangat cepat dan langsung. Contoh tadi, melalui tangan. Kita menyentuh ke tempat-tempat fasilitas publik dan langsung menyentuh anggota area tubuh kita. Nah, penularan COVID-19 dengan cara transmisi seperti itu saja sudah dapat menularkan ke dalam tubuh atau sudah dapat menginfeksi tubuh kita. Nah, makanya nih teman-teman, selama di masa pandemi, penularan COVID-19 ini perlu kita batasi. Nah, dengan cara apa? Tadi, seperti contoh di video.
ketika kita setelah beraktivitas maupun ingin beraktivitas itu wajib mencuci tangan. Kemudian, ketika berpergian rumah, wajib bawa apa nih teman-teman? Wajib membawa hand sanitizer ataupun masker pengganti. Nah, kadangkala baik di masyarakat maupun teman-teman mahasiswa kurang sadar ataupun kurang aware. Padahal tahu nih, oh iya, kita harus menerapkan protokol kesehatannya. Protokol kesehatannya apa aja? Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ditambah lagi dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta menghindari kerumunan. Tapi kadangkala prokes-prokes ini sudah paham di masyarakat, tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Saya kasih contoh hal kecilnya, misal, banyak teman-teman mahasiswa yang aktif organisasi dan mengadakan rapat atau kegiatan yang secara langsung di era pandemi ini. Karena saking percaya diri dan terlalu percaya kepada temannya, prokesnya hilang. Seperti itu. Tidak menjaga jarak, ngomong tanpa masker ataupun penggunaan maskernya di bawah hidung, ataupun menggunakan masker scuba yang saat ini sudah tidak dianjurkan. Nah, ini merupakan salah satu cara penularan COVID-19 yang kadangkala teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat tidak menyadarinya. Tahu badan udah terasa nggak enak, atau badan sudah terasa meriang, ataupun sudah merasa batuk pilek, tetapi masih percaya diri bahwa flu biasa. Kadang-kadang kita di sini tidak paham, apakah ketika kita mencapai gejala tersebut, kita terinfeksi COVID-19 atau tidak? Ataukah kita flu biasa? Atau hanya gejala masuk angin biasa? Nah, boleh di next, moderator? Nah, ini merupakan tanda dan gejala terkait dengan terpaparnya COVID-19. Nah, jadi teman-teman juga bisa paham mungkin ya, banyak sekali di masyarakat yang sekarang sudah mungkin sudah banyak ya mengalami gejala-gejala yang, oh saya rasa saya mengalami COVID-19 seperti itu. Atau saya rasa saya hanya flu biasa. Nah, ini perlu kita dalami. Apa aja sih gejala-gejala yang menjadi spesifik atau ciri khas dari COVID-19? Ciri khas dari gejala COVID-19 ini adalah tentunya anosmia. Mungkin teman-teman sudah mendengar istilah anosmia. Anosmia ini sendiri adalah penurunannya fungsi pengecapan dan penciuman, yang mana bila seseorang terpapar COVID-19, dia akan sukar merasakan apa itu manis, apa itu pahit, jadi akan terasa lebih hambar. Begitupun kepada indera penciuman, mungkin teman-teman atau yang sudah pernah terpapar COVID-19 dan sempat mengalami anosmia, itu penciuman plong saja, jadi tidak berasa. Hanya udara saja yang masuk ke dalam hidung, seperti itu. Tidak ada rasa entah ini bau apa, entah ini bau apa, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gejalanya terkait dengan demam, sakit kepala, pusing, nyeri sendi, pegal-pegal, diare, gangguan pencernaan, sesak nafas apabila sudah mencapai gejala berat, menggigil atau meriang, flu, batuk, dan pilek. Nah, kebetulan sekali saya juga sebagai penyintas COVID di tahun 2020, di Desember tahun 2020, saya pernah terpapar COVID-19 ketika saya masih bekerja sebagai penyuluh kesehatan di puskesmas di Jakarta. Itu saya terpapar COVID-19 karena memang saya setiap harinya berinteraksi langsung dengan para pasien dan nakes lainnya, tentu saja untuk mengobati dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Itu saya hampir sebulan terpapar COVID-19 dengan kondisi yang seharusnya kalau memang kita lihat
etiologi dan penyebabnya ya, itu bisa 10-14 hari harusnya sembuh dalam keadaan fit. Karena untuk kondisi usia produktif dan tidak memiliki komorbid, seharusnya bisa sembuh lebih cepat. Tapi dalam kasus saya, di tahun 2020 Desember, itu saya hampir sebulan baru dinyatakan negatif, kemudian saya karantina lagi, isolasi mandiri untuk recovery-nya kurang lebih 4-5 hari. Nah, ini merupakan tanda bahwa COVID-19 ini bukan hanya saja menyerang teman-teman atau masyarakat, ibu bapak dalam kondisi lemah, tapi usia-usia produktif dalam kondisi yang masih fit pun bisa atau dapat terserang COVID-19. Nah, saya sedikit cerita untuk gejalanya sendiri. Gejalanya ini tidak akan muncul, setiap orang akan berbeda. Tidak semuanya akan muncul sekaligus seperti tanda dan gejala yang saya paparkan di layar, itu tidak sekaligus. Yang saya alami adalah gejalanya itu meningkat dari hari ke hari. Jadi saya kasih contoh, misal hari pertama saya merasa meriang dan menggigil, kayak masuk angin, gak enak badan. Kemudian di hari keduanya saya demam, sakit kepala, pusing, disertai diare. Kemudian di hari ketiga, saya mulai mengalami flu dan batuk. Dan dalam kondisi ini saya sudah melakukan swab, tapi saya percaya diri nih, mungkin saya kecapean kayak gitu. Namanya juga kita kerja full dari pagi sampai sore menangani pasien. Mungkin kecapean nih karena flu biasa gitu. Karena sebelumnya juga mengalami hal ini dan di swab negatif. Karena saya percaya diri bahwa tidak ada gejala anosmia, ternyata hasil swab saya positif. Kemudian gejala anosmia ini baru muncul ketika di hari ke-7. Seperti itu. Nyeri sendi, pegal-pegal tentu ada, saya pernah mengalami juga sampai muntah-muntah. Karena itu efek samping juga dari pengobatan yang diberikan oleh dokter di Wisma Atlet. Kebetulan saya hampir dirawat ya, di karantina, diisolasi waktu itu di Wisma Atlet. Sehingga saya juga paham nih bagaimana sih kehidupan kegiatan sehari-hari di Wisma Atlet. Gitu. Mungkin teman-teman di sini juga sebagai informasi apabila ada keluarga nantinya yang terpapar COVID-19, karena saat ini untuk penanganan gejala ringan dan sedang bisa melakukan atau melalui isolasi mandiri, saya sarankan untuk tetap isolasi mandiri dengan syarat tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Apabila memiliki penyakit bawaan atau komorbid, itu saya sarankan untuk melakukan isolasi baik di Wisma ataupun di rumah sakit rujukan COVID. Nah, karena sewaktu-waktu kita tidak akan terprediksi akan seperti apa gejalanya, akan drop atau tidak kondisi tubuh yang terpapar oleh COVID-19. Nah, dengan ini teman-teman, Bapak Ibu dan masyarakat harus sangat aware terkait dengan perkembangan gejala kasus COVID-19. Nah, bagaimana sih cara kita nih buat memutus rantainya? Bagaimana sih cara kita agar kita terhindar dari COVID-19? Ayo, di next dulu, moderator. Oke, nah, sesuai dengan saya tadi jelaskan, saya mau tanya bagaimana cara memutus rantai penyebaran COVID-19? Tentu saja dengan menggunakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengelola stres, dan apa lagi? Melakukan vaksinasi. Nah, mungkin yang akan saya bahas sedikit ini adalah sebelum kita masuk ke vaksinasi terkait dengan pengelolaan stres.
Pandemi ini sudah berjalan hampir lebih 1 tahun belakangan. Ya, masuk COVID-19 di Indonesia di awal tahun 2020, kemudian sampai saat ini berjalan dengan kasus yang terus-menerus meningkat setiap harinya. Tentu saja korban jiwa tidak lagi sedikit. Banyak sekali masyarakat, teman-teman yang kehilangan orang-orang tersayang, terkasih terkait akibat dari COVID-19. Nah, salah satunya gimana nih? Dengan cara kita sudah di rumah aja, stay at home, tapi kok masih banyak ya masyarakat yang terpapar ataupun mereka tidak terpapar COVID, tapi penyakit-penyakit lain yang terkena. Contohnya, misal, banyak nih kasus masyarakat di rumah malah terkena penyakit MAH. Penyakit MAH salah satunya memang disebabkan oleh misalnya telat makan, faktor pemicunya. Tapi asam lambung ini juga merupakan salah satu dipicu oleh stres. Nah, ada juga masyarakat atau teman-teman yang karena di rumah aja, bingung melakukan kegiatan apa, sudah bosan pengen jalan-jalan keluar, nggak bisa mengelola stresnya. Nah, justru teman-teman mahasiswa ini sudah memfasilitasi masyarakat mengadakan webinar ini. Maaf, ini bisa di-mute moderator, suaranya bocor. Oke, terima kasih. Ya, jadi banyak tadi. Oke. Pengelolaan stres ya yang saya bahas. Nah, tadi pengelolaan stres ini banyak sekali masyarakat atau teman-teman yang justru karena di rumah aja, stay at home, bingung mau ngapain. Ya, jadi banyak cara sebenarnya. Pertama, kita harus menerima dalam diri kita bahwa memang kita sudah hidup berdampingan dan bersamaan dengan COVID-19. Tidak lagi mengeluhkan, aduh saya bosan di rumah, aduh saya pengen ini, aduh saya pengen jalan. Tidak lagi, karena salah satu kunci kita bisa menerima sesuatu, bisa merilekskan pikiran kita adalah dengan menerima. Nah, menerima ini merupakan salah satu poin utama dalam pengelolaan stres. Yang kedua adalah kita berinteraksi satu sama lain di dalam keluarga. Jangan salah, dengan kita berinteraksi, berbicara, ngobrol dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, itu adalah salah satu upaya untuk melepaskan stres. Ada hormon-hormon positif di dalam tubuh kita yang keluar dan membangkitkan sehingga pikiran kita ini merasa nyaman dan aman. Sehingga apabila kita berhasil mengelola stres kita, imunitas tubuh kita akan meningkat. Ketika imunitas tubuh meningkat, kita akan produktif melakukan aktivitas di dalam rumah. Kuliah bisa di dalam rumah. Melakukan pekerjaan sekarang bisa di dalam rumah. Bisa kita koordinasikan melalui Zoom meeting, mendapat informasi juga dengan digital, seperti salah satunya saat ini webinar, ataupun kita bisa berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari, itu cukup di dalam rumah saja. Ataupun ketika kita wajib atau ada kebutuhan mendesak keluar rumah, kita harus melakukan atau menggunakan masker. Seperti itu. Nah, jadi pengelolaan stres ini sangat penting di era masa pandemi. Karena salah satunya adalah untuk apa? Membangkitkan imunitas. Nah, selanjutnya terkait dengan vaksinasi ketika kita prokes sudah dijalankan, makan makanan bergizi sudah dilakukan, pengelolaan stres sudah dilakukan, berjemur juga sudah dilakukan. Oh ya, untuk berjemur sendiri ini perlu diketahui, berjemur ini tidak perlu lama-lama ya teman-teman, jangan sampai berjam-jam. Waktu yang baik untuk berjemur di bawah jam 10 itu kurang lebih 15-30 menit saja cukup, karena fungsi berjemur ini adalah untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh. Tentu saja vitamin D ini berguna untuk kesehatan tulang, yang mana COVID-19
COVID-19 ini di salah satu tadi tanda dan gejalanya adalah pegel-pegel dan nyeri sendi. Seperti itu. Jadi rajin-rajin berjemur buat teman-teman agar terhindar juga dari COVID-19. Nah, ketika semua cara yang tadi sudah dilakukan, kita harus apa lagi? Kita harus melakukan vaksinasi. Untuk apa? Untuk apa, teman-teman? Untuk booster imunitas. Boleh di next, moderator? Ya, kita play dulu videonya, kita tonton sedikit terkait dengan vaksinasi. Bapak, Ibu, teman-teman, ya, boleh di-play, moderator. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpangnya. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia.
Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang usia lanjut juga dapat menerima vaksinasi ini. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Sakti Rambe, pamit undur diri. Itu adalah pembuka awal, teman-teman. Pembuka awal terkait dengan vaksinasi yang akan kita bahas selanjutnya. Akan kita kupas, akan kita ulas. Vaksinasi ini sebenarnya apa sih? Vaksin ini apa sih? Aman tidakkah? Siapa saja sasarannya? Dan apa efek sampingnya? Tentu saja ini adalah video yang sudah terbit di pertengahan atau bahkan di awal tahun terkait dengan vaksinasi. Pasti teman-teman juga bertanya, dalam video ini kok vaksin 19 masih tidak boleh untuk orang penderita atau pernah terpapar COVID, atau lansia dan anak-anak belum dibolehkan. Nah, ini adalah video yang saya ambil sebagai review terlebih dahulu, dan akan saya jelaskan bahwa vaksinasi ini boleh digunakan nantinya baik yang sudah pernah atau terpapar COVID-19, lansia maupun anak-anak. Oke, di next dulu, moderator. Nah, yang menjadi pertanyaannya, untuk yang belum vaksinasi, sudah siapkah divaksinasi? Ataupun masih timbul rasa ragu, rasa tidak percaya, rasa takut, atau rasa termakan berita-berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa, sebagian besar sudah memahami ya vaksinasi ini, tapi bagaimana nih dengan anggota keluarga kita di rumah? Bagaimana nih cara kita mengedukasi anggota keluarga kita di rumah yang masih belum memahami vaksinasi ini? Yang masih percaya bahwa vaksin ini nantinya akan membuat kita justru tambah sakit, ataupun vaksin ini akan membuat tubuh kita merasa lebih lemah, ataupun vaksin nantinya akan disuntik dengan chip microchip. Nah, ini juga masih sampai saat ini berkembang, menyebar informasi-informasi yang tidak ada kebenarannya. Nah, di sini juga menjadi sumber buat teman-teman mahasiswa nantinya, harapannya bisa mengedukasi orang-orang sekelilingnya agar mau divaksinasi. Seperti itu. Boleh di next? Nah, apa sih kandungan dalam vaksin ini? Yang tadi, yang tersebar di masyarakat, khususnya ya, buat para orang tua yang biasanya termakan dengan berita-berita, informasi, broadcast message di WA, katanya di dalam vaksin ini ada microchipnya. Nanti kita terdeteksi, nanti kita akan disadap, kayak gitu. Nah, ini sangat tidak mungkin ya, teman-teman, Bapak, Ibu, dan masyarakat semua, sangat tidak mungkin karena vaksin ini adalah bentuknya cairan, bukan benda padat. Jadi tidak mungkin benda padat itu sendiri dapat disuntikkan ke dalam tubuh dengan jarum suntik yang sangat amat kecil. Karena untuk penyuntikan vaksin ini kita menggunakan jarum suntik bayi dengan dosis 0,5 mili. Seperti itu. Boleh di next? Nah, ini dia. Ini merupakan
kandungan dari dalam vaksin. Vaksin ini kan berbentuk cairan. Di dalam vaksin ini ada antigen, adjuvan, pengawet, stabilisator, surfaktan, residu, dan pelarut. Jadi nama-nama ini adalah merupakan nama-nama terkait dengan produk biologis dan produk kimia yang ada di dalam vaksin. Seperti itu. Nah, produk intinya adalah produk biologis, yaitu antigen. Itu merupakan produk mikrobiologis yang mana merupakan bagian dari virus, baik itu nantinya dilemahkan, ataupun bagian RNA-nya, ataupun bagian proteinnya, ataupun vektor dari vaksin itu sendiri yang diolah sedemikian rupa, ditambah dengan bahan kimia, sehingga membentuk vaksin dan dapat terbentuk antibodi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Boleh di next, moderator? Nah, ini merupakan salah satu contoh gambarannya ya. Contoh gambarannya bagaimana sih vaksin ini bisa terbentuk dan nantinya juga akan terbentuk antibodi di dalam tubuh kita. Kita anggap yang hijau sebelah kiri ini, yang warna paling hijau adalah organisme penyebab penyakit. Kita anggap adalah COVID-19. Nah, COVID-19. Kemudian kita ambil nih bagiannya sedikit. Yang tadi, baik itu bisa vektornya, subunit proteinnya, ataupun RNA-nya, materi genetiknya. Kita kembangkan dengan berbagai tambahan senyawa kimia sehingga membentuk sebuah antigen. Nah, antigen ini merupakan sebagian kecil dari organisme atau mikroorganisme penyakit yang sudah dilemahkan dan tidak berbahaya, sehingga nantinya apabila kita suntikan ke dalam tubuh, itu akan membentuk antibodi. Tubuh kita akan merangsang, saudara kita akan merangsang, saudara putih kita akan merangsang pembentukan antibodi. Karena ada zat asing yang masuk. Seperti itu. Tentu saja dari vaksin ini nantinya akan ada efek samping. Karena ketika zat asing masuk dalam tubuh, tubuh tidak langsung membentuk antibodi atau tidak langsung berinteraksi ya, tidak langsung membentuk, menstabilkan diri sehingga kebal, tidak, tapi ada prosesnya. Nah, sehingga pasti ada efek samping dari vaksin ini sendiri ketika nantinya zat asing masuk ke dalam tubuh. Ketika nanti zat asing vaksin ini masuk di dalam tubuh dan sudah terbentuk antibodi, tentu saja ketika biangnya masuk, induk dari COVID-19 masuk, tubuh sudah mengenali, sudah paham, oh ini tadi nih, anakannya yang udah masuk, kita udah punya nih penyembuhnya, kita udah punya nih antibodinya, kasih aja ini. Nah, sehingga tubuh tidak mudah terpapar atau terserang COVID-19. Boleh dinaik? Nah, ini merupakan jenis platform dari vaksin. Jadi ada beberapa vaksin yang masuk, yang sudah diteliti, maksud saya, yang sudah diteliti dan boleh digunakan atau aman digunakan sebagai pencegah COVID-19. Tentu saja vaksin ini yang perlu saya tekankan ya teman-teman, vaksin ini bukan merupakan obat atau bukan merupakan cara pengobatan COVID-19, tapi upaya-upaya preventif atau pencegahan ketika di masa pandemi ini. Tentu saja apabila sudah divaksin, bukan berarti kita tidak dapat terserang. Bisa jadi kita terserang COVID-19, tetapi dengan gejala yang lebih ringan dan tidak menimbulkan kematian. Nah, ini ada 5 vaksin. Yang pertama ada Sinovac, itu merupakan vaksin dengan platform inaktif virus atau virus yang dilemahkan. Sinovac pun begitu. Kemudian AstraZeneca, ini adalah viral vector. Jadi beda ya, jadi viral vector ini dari bagian virus ini direplikasi. Kayak gitu. Direplikasi ditambahkan dengan beberapa senyawa dan penelitian-penelitian sehingga menjadi sebuah vaksin yang akan nantinya disuntikan. Kemudian
vaksin Novavax dari protein subunit virus itu sendiri, Moderna serta Pfizer dari RNA atau materi genetik dari virusnya. Nah, ini juga ada jumlah dosisnya. Rata-rata memang 2 kali penyuntikan ya teman-teman dengan dosis 0,5 ml. Di next, moderator. Nah, ini adalah jangka waktu atau range pemberian dosis. Dari Sinovac sendiri ini jangka waktunya adalah 14 sampai 28 hari untuk penyuntikan kedua. Seiring berjalannya perkembangan, dulu pada awal vaksinasi, program vaksinasi di bulan Januari-Februari 2021, untuk penyuntikan dari pertama dan kedua ini judulnya adalah 14 hari untuk usia produktif dan 28 hari untuk usia lansia, seperti itu. Nah, untuk vaksin dengan platform Sinovac, ini jeda penyuntikannya adalah 21 hari, AstraZeneca 12 minggu, kurang lebih 3 bulan ya. Jadi untuk teman-teman yang disuntik dengan vaksin AstraZeneca, mohon dijaga kondisinya apabila belum vaksin kedua, karena dalam masa transisi antara vaksin pertama dan kedua, imunitas tubuh belum terbentuk 100%, sehingga masih sangat mudah atau rentan terpapar COVID-19. Yang selanjutnya Pfizer, dia penyuntikan kedua di 28 hari, Moderna 28 hari, dan Novavax 21 hari. Next. Nah, selanjutnya kita bahas siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19. Kalau misalnya teman-teman tadi memperhatikan di dalam video, untuk lansia dan anak-anak masih belum boleh, ataupun yang terpapar COVID-19 masih belum boleh. Karena video yang tadi saya sampaikan adalah video review. Video review yang saat ini sudah berkembang penelitiannya. Tentu saja yang tadinya tidak boleh, lansia ataupun anak-anak, untuk saat ini sudah boleh disuntikan. Dengan range untuk anak-anak usia minimal 12 tahun dan lansia di atas 65 tahun dengan kondisi yang sehat seperti itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Apalagi siapa lagi yang boleh disuntikan COVID-19? Vaksin COVID-19. Buat teman-teman yang sudah pernah terpapar ataupun penyintas COVID-19, saat ini sudah boleh dengan syarat minimal telah terpapar 3 bulan. Seperti itu. Setelah terpapar 3 bulan, baru boleh disuntikan vaksin COVID-19. Terus kalau misalnya, saya mau suntiknya nih, saya udah 3 bulan gitu ya, tapi kondisi tubuh saya masih nggak enak badan, masih sakit, masih suka bergejala, dan lain-lain. Vaksin ini minimal 3 bulan, jadi bukan berarti harus di 3 bulan. Boleh mundur sesuai dengan kondisi tubuh dalam keadaan fit dan sehat. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui apakah boleh? Boleh. Ibu hamil dan ibu menyusui penelitiannya, perkembangan penelitiannya sudah boleh diberikan vaksin COVID-19, tentu saja dengan syarat dalam kondisi sehat dan fit. Nah, kemudian apakah seseorang yang memiliki penyakit-penyakit berat seperti kanker, tumor, itu boleh divaksinasi? Kalau yang sedang mengidap penyakit tersebut, sebaiknya tidak, atau sebaiknya bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang menangani. Tapi untuk penyintas kanker, survivor kanker, tumor, itu boleh divaksinasi. Ya, dengan syarat juga tidak ada gejala yang timbul, tidak mengalami sakit sebulan belakangan, dan sudah berkonsultasi dengan dokter yang menangani. Oke, boleh di next. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, seseorang sudah pernah terpapar COVID-19, boleh divaksinasi? Boleh jawabannya, dengan minimal 3 bulan setelah terpapar. Next.
Nah, apakah saya boleh mendapatkan vaksin COVID-19 bila saya memiliki komorbid? Boleh, jawabannya. Tetapi ini adalah komorbid atau penyakit bawaan yang terkontrol atau tertoleransi. Contoh seperti diabetes, penyakit jantung atau kardiovaskuler, penyakit pernafasan, paru-paru, asma, hipertensi itu masih boleh divaksin dengan syarat tidak timbul atau tidak pernah merasa sakit sebelumnya, seminggu belakangan atau bahkan sebulan belakangan, dan membawa surat keterangan approval dari dokter yang menangani. Misal, saya punya ibu nih, punya penyakit stroke, atau punya penyakit kardiovaskuler jantung, tapi pengen vaksin karena saya takut kalau nggak divaksin terpapar COVID-19, justru akan lebih bahaya nantinya efek sampingnya kalau tidak terpapar. Kalau terpapar. Nah, boleh divaksin. Nah, boleh divaksin ini dengan syarat apa? Nanti membawa surat keterangan approval dari dokter yang menangani. Seperti itu. Nanti surat approval ini ditunjukkan di meja 2 vaksinasi, di meja screening. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah pernah vaksin pasti paham ya. Ada meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 proses vaksinasi ini. Meja 1 adalah registrasi, meja 2 adalah screening, meja 3 adalah proses penyuntikan atau meja vaksinasi, yang keempat adalah observasi. Nah, di meja 1 buat teman-teman yang belum pernah vaksin atau yang akan melakukan vaksin, itu silakan bisa mendaftar melalui aplikasi ataupun fasilitas kesehatan setempat manual, membawa identitas diri. Kemudian di meja kedua itu adalah screening. Ini adalah meja penentuan apakah teman-teman Bapak Ibu boleh divaksinasi. Karena di sini di screening dengan benar oleh dokter sehingga paham bahwa layak tidakkah Bapak Ibu diberikan vaksin seperti itu. Nah, apa aja sih di meja 2 ini? Biar teman-teman paham juga bahwa di meja 2 ini di screening kita akan melihat kondisi tubuh kita mulai dari tinggi badan, berat badan, tensi darah, GDS, serta approval dari beberapa penyakit komorbid lainnya. Nanti dokter akan men-screening, menimbang layak atau tidaknya Bapak Ibu, teman-teman semua divaksin. Nah, perlu diketahui juga dalam vaksin ini teman-teman harus dalam kondisi yang fit, tidak dalam kondisi batuk atau pilek pada saat ingin melakukan vaksin, tidak dalam kondisi demam, tidak dalam kondisi kekurangan tidur. Ya, jadi kalau misalnya yang suka begadang nih malamnya kalau mau vaksin harus tidur tepat waktu, kemudian sarapan terlebih dahulu, agar kondisi tubuh ketika di screening fit. Kemudian di meja 3 penyuntikan, kemudian di meja 4 observasi selama kurang lebih 30 menit. Jadi di dalam 30 menit ini biasanya teman-teman setelah suntik efek samping yang secara langsung adalah efek samping lokal. Kayak gitu, efek samping lokal sih apa? Efek samping lokal ini adalah efek samping yang terlihat. Jadi merasa terlihat bengkak di bagian tubuh yang telah disuntikkan, kemudian kemerahan ataupun nyeri, seperti itu. Biasanya itu langsung efek sampingnya timbul setelah beberapa menit dilakukan penyuntikan. Nah, itu adalah efek samping lokal. Kemudian ada pula efek samping sistemik. Efek samping sistemik ini timbulnya tidak secara langsung, tapi bisa jadi sorenya, malamnya, ataupun kebesokan harinya. Efek samping sistemik ini apa? Efek samping contohnya ini seperti demam, kayak gitu ya. Demam, meriang, kayak gitu, merasa nggak enak badan, ataupun pusing. Nah, efek samping ini adalah efek samping yang masih sangat wajar dan akan hilang efek sampingnya dalam 2-3 hari. Jadi jangan takut atau jangan panik, ya. Jangan panik, oh ya nih tadi saya habis divaksin, malah sakit, malah nggak enak badan, malah pegal-pegal.
wajar karena itu adalah KIPI-nya, dan ikutan pasca imunisasi atau efek sampingnya. Ini bisa kita bandingkan dari vaksin-vaksin sebelumnya, imunisasi sebelumnya, ya. Contoh saja imunisasi bayi. Pasti bayi habis diimunisasi rewel ya. Pasti dia merasa nangis, uring-uringan. Nah, ini merupakan salah satu efek samping dari vaksin. Jadi bukan berarti setelah divaksin kita boleh kemana-mana. Kayak gitu. Kita harus tetap menjaga diri. Jadi setelah vaksin, silakan bisa langsung pulang ke rumah, minum air putih yang banyak, dan konsumsi buah-buahan untuk menghindari efek samping vaksin yang berlebih. Oke, next. Boleh di-next, moderator? Nah, ini adalah beberapa sumber yang saya ambil. Ini merupakan penelitian artikel yang ditulis ya dalam sebuah platform Telemedicine dan Healthline, ditulis oleh Cameron White MD MPH dan Gilles Ladis Kuhlman PhD. Jadi siapa aja sih yang boleh divaksin? Ini sengaja saya paparkan di sini agar teman-teman mahasiswa timbul minat bacanya, bukan hanya berita-berita dalam negeri, artikel-artikel dalam negeri, tapi juga perkembangan-perkembangan terkait dengan vaksin COVID di luar negeri. Jadi kita bisa nge-compare bagaimana nih perkembangan di dalam dan di luar negeri. Sengaja saya tulis, saya paparkan di sini, ini merupakan sumbernya, sumber yang saya bahas dari pemaparan saya kali ini agar mahasiswa bisa sedikit paham, peduli terkait dengan perkembangannya. Bukan berarti teman-teman mahasiswa bukan bidang kesehatan tapi tidak ingin membaca. Karena kesehatan ini adalah sebuah tombak utama, poin utama dalam kehidupan. Jadi bukan berarti teman-teman mahasiswa yang bukan anak kesehatan boleh acuh, tapi harus tetap peduli. Nah, dalam penulisannya di sini, seseorang yang terkena atau mengidap HIV, penyakit HIV, itu pun boleh divaksin yang tadi dengan syarat approval dari dokter yang menanganinya. Seperti itu. Boleh di-next? Slide sebelumnya. Ya, ini juga beberapa artikel boleh ditampilkan. Ini juga beberapa artikel penulisan yang beredar di luar, di Telemedicine dan Healthline. Ini merupakan penelitian-penelitian terkait dengan penyakit-penyakit yang menyerang imun, sehingga boleh nggak sih seseorang pengidap autoimun atau imunitas yang sangat rendah, kemudian penyakit Guillain-Barré syndrome serta Bell's palsy ini boleh nggak sih disuntik vaksinasi gitu? Boleh nggak sih diberikan vaksin COVID-19? Karena apabila tidak diberikan, mungkin mereka-mereka ini yang terkena nantinya terpapar akan memiliki efek yang lebih parah. Seperti itu. Nah, jadi untuk penelitiannya ini sudah boleh diberikan baik dengan seseorang mengidap kondisi autoimun ataupun DBS syndrome ataupun Bell's palsy ini boleh diberikan. Nah, sebagai informasi juga, apa sih GBS syndrome ini? Ini merupakan sindrom kesemutan. Kesemutan di telapak kaki yang secara terus-menerus merambat ke atas, ke bagian tubuh atas, dan dapat mengalami kelumpuhan. Kalau Bell's palsy ini penurunan fungsi otot wajah sehingga otot di wajah ini menurun. Bentuk wajah turun gitu ya ke bawah. Nggak, kalau kita kan bentuk wajah tetap gini ya, di wajahnya tetap gitu. Kalau dia turun gitu ya.
Nah, ini boleh nih diberikan vaksin kayak gitu. Tadi tentu saja dengan persyaratan-persyaratan yaitu approval dari dokter yang menangani. Jadi sejauh ini untuk vaksin sendiri ini sudah sangat aman dan sudah bisa diberikan oleh beberapa segmen masyarakat dengan penyakit bawaan atau komorbid. Oke, boleh di next moderator. Nah, ini merupakan seputar keamanan dan manfaat serta efikasi vaksin. Saya menyediakan tampilan video, boleh di next moderator. Jadi nanti akan kita saksikan ya, bagaimana sih efikasi vaksin ini sendiri. Yuk, boleh di-play moderator. Halo Healthies, saya Hana dari Kementerian Kesehatan. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar vaksinasi dengan tema vaksin COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan proses vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bersama saya telah hadir Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, SPP Mars, DT dan H, DTCE, yang berpengalaman di bidang kesehatan, baik nasional maupun internasional, termasuk WHO. Beliau akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19. Kita langsung aja berbincang-bincang ya, Prof. Bagaimana ini vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Jadi kan sekarang seperti tadi disampaikan, kita sedang bicara atau banyak sekali dibicarakan tentang vaksin COVID-19 ini. Kita tahu COVID-19 ini sudah ada di dunia sejak Desember 2019 dan sudah banyak upaya yang dilakukan sebenarnya, tetapi memang dunia belum dapat mengendalikan penyakit ini secara baik, begitu katakanlah. Karena itulah mulai diperkenalkan vaksin untuk mencegah penyakit itu terjadi. Kenapa saya bilang mencegah? Karena vaksin memang tujuannya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Jadi kalau pertanyaan Hana tadi bagaimana vaksin itu bekerja, sebenarnya kita ini semua manusia itu oleh Tuhan sudah diberikan mekanisme yang sangat baik begitu ya. Kalau ada virus penyebab penyakit, misalnya virus penyebab COVID ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh manusia akan membentuk pertahanan, namanya antibodi. Jadi kalau ada virus masuk, ada antibodi ini tugasnya untuk melawan si virus yang masuk itu. Tetapi kalau sudah virusnya yang masuk, tentu ada penyakit yang masuk begitu. Sehingga antibodinya baru timbul sesudah penyakitnya masuk. Kenapa kita sebut namanya pencegahan? Karena vaksin ini adalah bagian dari virus. Jadi virus itu diolah sedemikian rupa, sudah tidak berbahaya lagi bagi manusia, atau hanya sebagian kecil dari virus itu yang diambil secara laboratorium, kemudian bagian dari virus itu dimasukkan ke dalam manusia sebagai vaksin, sementara manusia melihatnya, oh ini virus nih, jadi antibodi sudah dibuat. Karena ada vaksin, antibodi dibuat. Begitu ya, sehingga sebelum penyakitnya datang, antibodi kekebalan sudah ada. Kalau nanti belakangan ada penyakitnya masuk, maka si antibodi ini bekerja untuk melawan penyakit itu. Jadi kita sudah punya kekebalan sebelum virus penyakitnya masuk ke dalam tubuh manusia. Itulah prinsip dasar vaksin secara umum, itulah juga prinsip dasar vaksin virus COVID-19. Begitu kita perlu divaksin dong ini semua ya, Prof ya? Memang vaksin itu perlu untuk mencegah penyakit gitu ya, supaya kita punya kekebalan, kita punya antibodi terhadap penyakit yang akan masuk. Tentu saja vaksinnya harus vaksin yang terjaga mutunya, keamanannya, efektivitasnya, sehingga antibodi yang terbentuk betul-betul cocok untuk menangani virus yang akan masuk. Oke, kalau begitu bagaimana Prof kita mengetahui vaksin yang akan digunakan itu aman dan efektif?
Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Ada faktor aman, ada faktor efektif, ada faktor cara pembuatan yang baik, ada macam-macam caranya. Tapi kita bicara soal aman dan efektif saja karena itu dua hal yang paling umum sebenarnya ya. Nah, saya kira semua pendengar sudah tahu, kita baca juga, kita lihat di media bagaimana ada uji meneliti vaksin itu. Dan uji meneliti vaksin itu bukan persoalan yang sederhana, itu uji yang sangat teliti, sangat rumit, dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, dan ada banyak tahapnya. Uji tahap pertama adalah uji preklinik. Ini uji di laboratorium pada binatang percobaan. Kalau lulus uji preklinik, baru masuk ke uji klinik yang dilakukan pada manusia. Uji klinik pada manusia pun bukan cuma satu. Ada uji klinik fase 1, ada uji klinik fase 2, ada uji klinik fase 3. Jadi memang tahapnya, semua tahap harus dilalui, dan keamanan dan efektivitas dinilai dari semua tahap itu. Kalau sudah lulus tahap yang pertama, naik ke tahap kedua, artinya di tahap itu oke buat aman dan efektif, naik lagi ke tahap berikutnya oke buat aman dan efektif, naik lagi ke tahap berikutnya oke buat aman dan efektif. Sesudah nanti selesai uji klinik fase 3, maka keluarlah angka keamanan dan keefektivitas vaksin itu. Sebenarnya ada dua istilah di sini, ada istilah efektivitas dan istilah efikasi. Istilah efikasi itu adalah efektivitas hasil dari uji klinik, sementara efektivitas itu efektivitas beneran di masyarakat. Tapi oke lah, secara umum kita bisa bilang aman dan efektif. Sesudah lewat uji klinik fase 3, fase itu vaksin itu akan dihasilkan gitu, dan kemudian harus diuji dulu, dinilai dulu oleh badan yang khusus menangani itu. Untuk Indonesia namanya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM untuk negara lain namanya masing-masing beda-beda begitu. Kalau semua memang berjalan dengan baik, maka si Badan POM ini akan mengeluarkan surat izin. Bisa surat izin tetap kalau hasilnya sudah maksimal semua, atau surat izin sementara kalau kita pakai situasi memang pada saat COVID-19. Jadi kurang lebih ini adalah penjelasan dari Profesor Chandra. Kenapa kita bisa bilang begitu? Contoh, misal dalam satu keluarga ada satu orang dengan penyakit komorbid bawaan intoleran dan sangat aman. Jadi pemerintah tentu saja sudah memikirkan, sudah menghitung bagaimana sih tingkat keamanan dan efikasi atau efektivitas vaksin ini di dalam tubuh skala besar masyarakat. Karena ketika seseorang divaksin nantinya, akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi vaksin ini bukan semata-mata untuk diri sendiri, tetapi untuk kesehatan orang sekelilingnya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Contoh, misal dalam satu keluarga ada satu orang dengan penyakit komorbid bawaan intolerir. Ya, dengan penyakit bawaan intolerir, sehingga orang ini tidak dapat divaksin. Otomatis 4 orang ini yang menjadi kekebalan buat satu orang. Seperti itu. Jadi, inilah yang dinamakan kekebalan kelompok atau herd immunity. 4 orang ini yang telah divaksin, otomatis dia tidak akan menularkan COVID-19 kepada satu orang yang memiliki komorbid intolerir. Seperti itu. Ya, ini tadi penjelasan terkait dengan keamanan dan efikasi vaksin. Ya, emergency use authorization yang tadi sudah saya jelaskan karena kegawat daruratan serta BPOM. Boleh di next, moderator? Nah, ya apa? Ini adalah efek samping dari
vaksin, ini adalah efek samping dari vaksin Sinovac. Jadi setiap vaksin ini nanti akan berbeda efek sampingnya. Yang saya akan bahas di sini hanya 3, itu ada Sinovac, Pfizer, serta AstraZeneca. Ya, karena memang Sinovac dan AstraZeneca ini sudah masuk di Indonesia dan sudah digunakan, kemudian Pfizer dan Moderna baru masuk di bulan-bulan ini. Nah, ini kemudian efek sampingnya ada sakit kepala, diare, nyeri di bagian suntikan, serta alergi. Oke, boleh di next. Nah, ini efek samping dari AstraZeneca, berbeda ya tadi untuk efek sampingnya. AstraZeneca sendiri yaitu merasa tubuh terasa meriang, lemas, demam, nyeri, diare, suntikan, gatal, dan bengkak, serta dalam keadaan tertentu dengan komorbid intoleran itu dapat menyebabkan pembekuan darah dalam jangka waktu 2 minggu after vaksin. Oke, boleh di next. Nah, ini buat vaksin Pfizer, efek sampingnya adalah sakit kepala, menggigil, nyeri, kelelahan, bengkak di area sonti. Nah, dari ketiga vaksin ini dapat disimpulkan bahwa efek sampingnya hampir mirip ya, kurang lebih sakit kepala, menggigil, nyeri, demam, bengkak, kemerahan, dan ini merupakan efek samping lokal maupun sistemik yang masih dianggap normal atau ringan dan akan hilang kurang lebih dalam jangka waktu 2-3 hari. Nah, ketika demam ini tidak dapat tertahankan, boleh diminumkan oleh paracetamol serta air putih yang banyak. Seperti itu. Oke. Ya, yang di samping ini adalah sebuah sumber yang tadi saya bilang, sumber dari telemedicine, biar teman-teman mahasiswa juga bisa aware dan membaca artikel-artikel dari luar. Yuk, boleh di next. Nah, jadi apa sih bedanya antara vaksin-vaksin tersebut? Jadi saya harus pakai vaksin yang mana nih? Vaksin apa nih yang lebih bagus? Pakai vaksin yang ada. Seperti itu, karena ketersediaan vaksin ini masih terbatas dengan peminatnya atau kebutuhan vaksinnya yang sangat tinggi. Jadi adanya vaksin, ketika di daerah Anda adanya vaksin Sinovac, mohon segera melakukan vaksinasi. Jadi jangan sampai nunggu, oh saya maunya Pfizer, oh saya Moderna. Nah, itu jangan sampai menunggu-nunggu seperti itu. Oke, boleh di next moderator. Ya, play dulu videonya. Ini adalah video terkait dengan apa sih vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Apa aja nih keunggulannya? Efikasinya berapa persen nih? Kayak gitu. Yuk, boleh di-play. Ya, bisa kita perhatikan ya, teman-teman. Nah, ini terkait dengan vaksin Sinovac. Jadi, teman-teman juga bisa melihat. Karena kalau misalnya saya terus berbicara, mungkin bosan ya dengan saya terus bicara. Saya sediakan tampilan video. Suaranya tidak terdengar, moderator. Iya, moderator. Ini suara videonya tidak terdengar. Corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya.
Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian dapat memilih, vaksin merek apa yang kalian gunakan? Tulis
Boleh di-pause, moderator? Iya. Nah, ini jadi penjelasan vaksin terkait dengan vaksin yang menurut teman-teman nih lebih bagus yang mana nih? Untuk efikasinya berapa persen nih? Kalau misalnya kita lihat dari penjelasan video tadi, vaksin dengan metode mRNA itu dirasa mungkin akan lebih efektif ya dalam pencegahan terpaparnya COVID-19. Kayak gitu. Coba boleh di next terlebih dahulu. Ini apa? Di next, di slide selanjutnya, videonya sudah cukup. Sekitar 4 bulan. Nah, iya di sini jadi. Ini untuk perbandingan efikasi dari beberapa vaksin, memang Pfizer ini efikasinya mencapai tingkat 95% atau hampir 100%. Begitupun dengan Moderna. Kemudian Johnson & Johnson ini tidak masuk ke Indonesia ya. Kemudian AstraZeneca dan Sinovac. Untuk AstraZeneca sendiri, efikasinya ini mencapai 76%, efektif digunakan dalam beberapa penelitian di luar. Kemudian Sinovac ini untuk rata-rata efikasinya udah di atas 65%. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, dari mulai metode pembuatan vaksinnya, ya dimulai dari Pfizer dan Moderna ini menggunakan mRNA, AstraZeneca merupakan viral vector, sedangkan Sinovac merupakan inaktif virus, teman-teman pasti sudah bisa membandingkan nih. Pasti di sini udah pasti pengennya milih vaksin yang efikasinya dengan tentu saja dengan efikasi yang tinggi, kayak gitu kan. Karena siapa sih yang nggak mau gitu loh, kebal dalam COVID-19, tidak terpapar dan tidak tertular. Tetapi balik lagi teman-teman, untuk ketersediaan vaksin saat ini masih sangat terbatas, sehingga di sini bukan berarti saya hanya menggiring opini bahwa oh saya maunya pakai Pfizer karena efikasinya 95%. Efektivitas ini diuji di luar dan belum di Indonesia belum terbukti seberapa ampuhnya seperti itu ya. Jadi memang sudah masuk untuk Moderna, sudah dilakukan penyuntikan untuk nakes dosis ketiga sebagai booster, ya sebagai booster imun selanjutnya, sehingga untuk efikasi vaksin ini sudah sangat aman karena untuk normal standar izin authorization-nya itu adalah di atas 50%. Sehingga ketika di atas 50%, vaksin ini sudah dianggap dapat mencegah terpaparnya COVID-19. Syukur-syukur di daerah teman-teman sudah tersedia Moderna ataupun Pfizer nanti masuk, ataupun AstraZeneca, silakan bisa digunakan vaksin yang ada. Karena vaksin ini sifatnya adalah bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, tapi untuk yang lain. Ya, jadi jangan sampai kita nggak mau vaksin, kita merugikan orang lain. Ya, jadi ini adalah keunggulan-keunggulan nih dari beberapa vaksin tentunya, dan memang untuk efek sampingnya sendiri, untuk vaksin Sinovac ini yang lebih rendah. Kayak gitu. Tadi kan sudah saya paparkan ya, efek samping Sinovac ini lebih rendah, dan mungkin efek samping yang berbeda adalah AstraZeneca yang tadi sempat saya headline merah tulisannya karena dapat mengalami dalam kasus tertentu perbandingan kecil sekali dapat mengalami pembekuan darah seperti itu. Oke, boleh ini. Nah, jadi kesimpulannya apa sih terkait dengan vaksinasi ini? Apakah vaksinasi ini penting untuk dilakukan? Nah, mungkin ini sebagai gambaran buat teman-teman semua dan dapat diinformasikan, diedukasikan kepada orang-orang sekeliling teman-teman. Tapi untuk kesimpulannya, saya mau moderator yang menyimpulkan terkait dengan materi hari ini, dan boleh kita mulai sesi tanya jawab. Ya, gimana moderator? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa, dan mohon maaf sebelumnya terdapat beberapa kendala teknis. Jadi materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Nur Aulia dapat disimpulkan bahwa penularan COVID-19 perlu dibatasi guna memutus rantai penyebaran seperti mematuhi protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, penggunaan hand sanitizer. Kemudian
kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan mengelola stres untuk menaikkan imunitas tubuh. Seperti kalau mahasiswa itu melakukan nonton drakor ya. Kalau yang laki-laki bermain game, video call dengan orang terdekat, me time istilahnya. Kemudian bisa berjemur di rumah cukup dengan 15-30 menit saja. Dan yang paling pentingnya ini adalah vaksinasi. Meskipun sudah divaksinasi, tetap utamakan protokol 3M demi perlindungan yang lebih optimal lagi. Vaksinasi yang baru tersedia di Indonesia ini ada Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna segera menyusul. Apa sih efek dari suntik vaksinasi ini? Menggigil, kemerahan, demam, pusing, hilang dalam jangka waktu kurang lebih 3-4 hari. Dan itu merupakan efek samping yang wajar ya. Dalam artian vaksinnya berarti sedang bekerja. Kemudian perlu diingat kembali, vaksin ini bukan merupakan obat, melainkan berupa pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan terpapar. Bisa saja terpapar, namun dengan gejala yang lebih ringan. Dan untuk yang mempunyai penyakit komorbid seperti diabetes, jantung kardiovaskuler, dan stroke disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum melakukan suntik vaksinasi. Berikut tadi itu adalah kesimpulan dari saya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada audiens dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham terkait dengan materi yang saya sampaikan, boleh ataupun berita-berita yang tersebar di lingkungan teman-teman, silakan boleh ditanyakan. Ini yang hadir banyaknya mahasiswa ya? Iya, banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa ya. Oke, selayaknya mahasiswa harusnya kritis nih teman-teman. Bisa banyak bertanya dari apa yang bertanya, saya moderator. sampaikan. Ya, silakan sebut nama dan asal instansi. Ya, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada narasumber. Izin bertanya juga moderator dan teman-teman sekalian. Ingin bertanya masalah vaksinasi gitu ya. Setelah kita vaksinasi maupun tahap 1 dan tahap 2, itu tuh ada apa namanya ya? Ada misalkan kita ingin mengkonsumsi obat, ada nggak pantangannya gitu tuh dalam misalkan kita punya sakit gitu, tapi kita mau minum obat, tapi ada nggak pantangannya setelah kita vaksinasi gitu? Misalkan ada ada pantangan obat mengandung ini atau apa gitu, Bu. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih moderator. Baik, moderator ini dijawab dulu atau ditampung pertanyaannya? Bisa langsung dijawab aja. Oke, bisa dijawab langsung ya. Baik, mungkin masih banyak awam ya teman-teman terkait dengan vaksinasi ini. Boleh nggak sih kita ntar konsumsi makanan ini setelah vaksinasi? Boleh nggak sih kita konsumsi obat ini setelah vaksinasi? Untuk kasus vaksinasi ini, case-nya adalah tidak apa-apa. Baik kita untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu ketika kita mengalami suatu gejala atau penyakit,
itu boleh dikonsumsi dengan syarat memang sudah dianjurkan oleh dokter terkait. Jadi jangan sampai teman-teman minum obat-obatan apa nih, kalau misalnya nggak sakit mau minum obatan buat apa, kayak gitu kan intinya. Nah, jadi boleh setelah vaksinasi tidak ada pantangan apapun. Yang menjadi pantangan adalah harus tetap menggunakan masker. Jangan sampai setelah vaksinasi percaya diri keluar rumah nggak pakai masker. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kayak gitu. Ini adalah pola perilaku masyarakat yang sudah melampaui batas kepercayaan dirinya ketika sudah vaksinasi. Oh, foto kayak gitu. Habis foto-foto lupa nih maskernya tetap dilepas gitu, nggak dipakai. Nah, ini menjadi tantangan. Untuk obat-obatan sendiri itu tidak ada pantangan, kecuali memang yang tadi dengan syarat sudah sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian untuk makanan juga tidak ada pantangan. Silahkan dikonsumsi makan makanan yang bergizi. Dan disarankan apabila setelah vaksin, konsumsi minum air putih yang banyak. Seperti itu. Ya, menjawab ya tadi Mas Tio ya. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya lagi mengenai vaksinasi COVID-19? Atau mungkin masih ada yang bingung? Izin bertanya lagi moderator. Ya, dipersilahkan. Bagus-bagus. Ya Bu, izin bertanya untuk vaksin AstraZeneca ya. Itu katanya sih ada kandungan itu dari tripsin babi gitu. Itu apakah benar atau tidak Bu? Dan itu apakah ada efek sampingnya bagi masyarakat yang memvaksinasi AstraZeneca itu? Terima kasih. Iya. Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Saya suka. Ada mahasiswa yang kritis dan menanyakan, apakah kandungan vaksin AstraZeneca ini katanya ada tripsinnya, mengandung babi. Iya, betul. Untuk vaksin AstraZeneca sendiri, dia mengandung tripsin atau babi, kayak gitu ya. Jadi memang ada zat di dalam vaksin ini yang mengandung babi tersebut, kayak gitu ya. Nah, terus gimana nih? Kita kan muslim. Otomatis halal nggak sih, kayak gitu kan? Bisa digunakan nggak sih? Tentu saja bisa. Karena vaksin ini sudah rilis izin BPOM dengan kandungan tripsin ini pasti di bawah dengan batas standar minimal dan tidak berlebih sehingga tetap dapat dikonsumsi dengan cara pengolahannya, pembuatannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah sesuai dengan BPOM. MUI vaksin AstraZeneca ini juga sudah disetujui atau dihalalkan oleh MUI ya. Saya punya nih ininya apa? Aturannya, kaidahnya, tapi tidak bisa ditampilkan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri ada aturan MUI beserta BPOM terkait dengan vaksin AstraZeneca ini, bahwa vaksin AstraZeneca ini halal digunakan dan efektif penggunaannya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa kasus-kasus tertentu ya teman-teman untuk kesehatan, pengobatan di medis itu boleh menggunakan barang-barang yang dianggap tidak halal pada dasarnya, tetapi dianggap halal karena sesuai dengan kebutuhan dan kegawat daruratan. Sehingga vaksin AstraZeneca ini sudah aman untuk diberikan oleh masyarakat seperti itu. Ya, menjawab ya Mas Tio. Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tersisa satu pertanyaan lagi ya. Karena tadi sudah 2 pertanyaan.
Izin bertanya, moderator. Ya, silakan sebutkan nama dan asal instansi. Selamat malam. Saya Sudianti dari Untirta. Di sini saya akan bertanya mengenai vaksinasi itu. Jika kita vaksin kan itu seharusnya dosisnya 2 itu ya, Bu. Tapi Maaf Mbak Isi, suaranya hanya saya kurang memenuhi terdengar. Maaf, apa sudah terdengar? Ya, boleh dilanjutkan pertanyaannya. Baik, kan dari dosis vaksin tersendiri itu ada 2 ya. Tapi kalau misalnya kita hanya memenuhi 1 dosis saja, itu efeknya apa ya? Dan jika vaksinasi itu berlebihan, efeknya juga apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah kalau kita vaksin hanya sekali, efeknya apa kayak gitu? Dan kalau kita vaksin berlebih, itu efeknya apa? Oke, kita balik lagi untuk prinsip dari vaksin ini sendiri yang sudah ditetapkan dalam penelitian tadi yang saya sudah tampilkan ya di jenis platform. Sel vaksin memiliki 2 kali penyuntikan dosis. Untuk apa? Untuk membentuk kekebalan atau antibodi yang 100% imunitasnya. Jadi ketika teman-teman baru disuntikan pertama vaksinnya, itu hanya terbentuk kurang lebih 45-50% antibodinya. Jadi antibodi ini juga ini adalah beberapa rata-rata penelitian yang dianggap dalam kasus jumlah besar tertinggi. Tapi dalam kasus beberapa kasus juga di vaksin pertama antibodinya hanya terbentuk 20-35%. Nah, seperti itu sehingga untuk vaksin dosis pertama ini tidak akan mencakup kekebalan sempurna. Pasti dapat atau bisa terpapar. Nah, makanya dalam range waktu dari vaksin pertama dan vaksin kedua, teman-teman yang telah divaksin mohon dijaga kesehatannya. Karena tadi efek samping vaksin juga masih ada, tubuh kita kondisinya sedang lemah, sehingga kita akan lebih mudah terpapar COVID-19. Jadi tidak jarang nih teman-teman, setelah vaksin pertama justru banyak yang positif, kayak gitu kan. Itu dia tadi, karena kekebalan belum terbentuk, vaksin dalam diri tubuh, sel darah putih masih melihat nih, mendeteksi ada zat asing baru, tetapi justru kita malah keluar rumah, kayak gitu, tidak menjaga protokol kesehatan. Zat asing anak ini terdeteksi, tapi ibunya belum terdeteksi, sehingga yang masuk dan aktif adalah virusnya itu sendiri, COVID-19. Makanya di sini kita melakukan penyuntikan kedua untuk membentuk kekebalan 100%. Seperti itu. Nah, kemudian, kok sekarang nakes ada penyuntikan ketiga nih, kayak gitu. Iya, karena ini seiring berjalannya perkembangan penelitian. Ternyata setelah diberikan penyuntikan kedua, tidak terbentuk kekebalannya. Tidak terbentuk antibodinya 100%. Kayak gitu. Banyak para nakes yang sudah disuntikan Sinovac dengan periode segmen pertama, yang tumbang juga, yang terkena atau terpapar COVID juga. Sehingga yang sekarang disuntikan kembali vaksin booster imunnya dengan menggunakan Moderna. Ya, jadi yang sudah beredar saat ini itu Moderna untuk di kalangan nakes, untuk Pfizer masih belum ya. Jadi Moderna terlebih dahulu. Maaf ke distract, ada kucing lewat. Nah, Moderna yang masuk sehingga membentuk booster imun 100% kayak gitu. Jadi kita lihat dulu nih perkembangannya. Karena kan memang virus COVID ini selalu bermutasi. Kayak misalnya di awal berapa yang masuk dari Cina, virus dari Cina, sekarang masuk lagi virus dari India, Delta, seperti itu. Jadi kita vaksin ini mengikuti perkembangan dan penelitian para ilmuwan.
seperti itu. Bukan berarti bagaimana kalau misalnya vaksin berlebihan. Kalau untuk vaksin berlebihan ya mau berapa? Kayak itu misalnya kalian mau suntik sampai 5 kali kan enggak kayak gitu. Jadi kita ikutin arahan dari pemerintah serta nakes. Kalau memang nantinya akan ada penyuntikan yang ketiga selanjutnya, itu memang sudah dikaji dan diteliti untuk membentuk booster imun yang lebih sempurna. Seperti itu. Ya, menjawab pertanyaannya Mbak Is. Ya, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih karena sudah ada 3 pertanyaan dan telah dijawab semua oleh Ibu Nur Aulia. Terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya kepada teman mahasiswa juga ya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.